Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Yang terhormat Bapak Kostan Aspiri APD selaku Kepala Sekolah Jadi Syarang 1 Bali Jambi. Yang saya hormati Bapak Ibu tenaga pendidik dan pendidik SDMPT Sekarang 1 Bali Jambi. Puji syukur mari kita selalu haturkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana telah melimpahkan rahmat dan nikmatnya kepada kita sehingga kita dapat berkumpul dalam acara diseminasi budaya positif pada siang hari ini dengan sehat walafiat tanpa halangan suatu apapun. Bapak Ibu guru yang saya hormati, di sini saya sebagai pembawa acara akan membacakan susunan acara pada siang hari ini. Tentu yang pertama adalah pembukaan, yang kedua adalah sambutan kepala sekolah, yang ketiga adalah penyampaian materi, yang keempat adalah sesi tanya jawab, dan yang terakhir adalah penutup. Untuk meningkat waktu pada acara pada siang hari ini, kita buka dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga dengan bacaan basmalah tersebut dapat memperlancar kegiatan pada siang hari ini. Untuk acara yang kedua adalah sambutan kepala sekolah kepada Bapak Kostan SDMPT. Waktu dan tempat kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu pendidik dan tenaga kependidikan SD Islam 1 yang kami banggakan, alhamdulillahirabbil alamin. Siang hari ini kita akan melunasi tugas pembelajaran dengan mengikuti aksi nyata diseminasi budaya positif. Diseminasi ini dalam arti luas adalah penyebaran informasi, penyampaian informasi dari para pendidik tentang budaya positif. Tentunya diseminasi ini sangat baik untuk kita ikuti karena merupakan nanti kita akan melihat banyak contoh-contoh budaya positif yang tentunya sangat kita harapkan. Oleh karena itu, budaya positif ini harus kita kembangkan secara kuat. Jangan sampai justru yang berkembang itu budaya negatif. Budaya positif yang terkoordinasi itu akan cepat menyebar kalau kita terorganisasi. Jangan sampai budaya negatif itu justru yang negatif dan ini akan bisa merusak pembelajaran. Antara TV maupun bagi dengan banyak budaya-budaya kami, dan kita mari bersama-sama membangun budaya positif secara bersamaan dari ilmu-ilmu yang nanti akan kita terima dari para calon guru penggerak yang akan melaksanakan aksi nyata pada saat ini. Oleh karena itu, terima kasih atas kesempatan yang bisa kami ikuti. Semoga banyak memberi manfaat pada kita terhadap budaya-budaya positif yang nanti akan disampaikan. Cukup sekian dan terima kasih. Semoga banyak manfaatnya dan selamat melaksanakan aksi nyata pada siang hari ini. Cukup sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian tadi sambutan yang sudah disampaikan oleh kepala sekolah. Untuk acara yang ketiga adalah penyampaian materi tentang diseminasi budaya positif. Untuk materi yang pertama akan disampaikan oleh Ibu Umi Naimul Faizah berkaitan dengan disiplin positif dan nilai-nilai kebersihan. Kepada Ibu Umi Naimul Faizah, waktu dan tempat kami silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Terima kasih atas waktu yang diberikan oleh moderator. Yang terhormat Bapak Kepala Sekolah dan yang saya hormati Bapak Ibu Guru yang pada siang hari ini berkenan hadir dalam kegiatan aksi nyata kami, yaitu diseminasi budaya positif di lingkungan sekolah, khususnya di SDN Siti Karangteng 1. Langsung saja, di sini saya akan menyampaikan materi yang pertama, yaitu mengenai disiplin positif dan nilai-nilai kebaikan. Yang pertama yaitu penjelasan mengenai apa itu disiplin positif. Kata disiplin sendiri berasal dari bahasa Latin, yaitu disiplina, yang artinya belajar. Kemudian disiplin sering kita kaitkan sebagai guru, yaitu tentang bagaimana itu tata tertib, tentang keteraturan dan kepatuhan pada peraturan. Itu yang sering kita kaitkan dengan kata disiplin. Kata disiplin juga sering berhubungan dengan hukuman, padahal itu sungguh berbeda. Karena belajar tentang disiplin positif tidak harus dengan memberikan hukuman. Justru itu adalah satu alternatif terakhir dan bila perlu tidak digunakan sama sekali. Jadi gambaran umumnya dalam materi ini akan dijelaskan mengenai apa saja hal-hal yang bisa kita terapkan untuk menciptakan kedisiplinan tanpa adanya hukuman. Seperti itu. Selanjutnya, tujuan adanya disiplin positif yaitu menanamkan motivasi pada murid-murid untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Menciptakan anak-anak yang memiliki disiplin diri sehingga mereka bisa berperilaku dengan mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik bukan ekstrinsik. Jadi ketika anak-anak berperilaku disiplin, itu motivasinya muncul dari dalam diri sendiri, bukan karena faktor lain di luar seperti yang disebutkan tadi karena adanya hukuman, tetapi dari kepercayaan anak-anak terhadap sebuah nilai kebajikan. Nah, nilai-nilai kebajikan itu apa? Yang menjadi landasan siswa atau murid ingin melaksanakan disiplin tadi. Nilai-nilai kebajikan adalah sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Nilai-nilai tersebut bersifat universal dan lintas bahasa, suku, bangsa, agama maupun latar belakang. Jadi nilai kebajikan di sini adalah nilai yang kita percaya secara bersama. Semua mengakui bahwa nilai itu baik. Contohnya, yang pertama nilai kebajikan dapat kita lihat pada profil pelajar Pancasila. Beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, mandiri, bernalar kritis, berkebinekaan global, bergotong royong dan kreatif. Ini salah satu contoh nilai kebajikan. Kita semua percaya yang tertulis di situ bernilai baik. Begitu juga dengan murid. Jadi murid-murid ketika ingin mencapai seperti yang tertulis itu, maka mereka akan berperilaku disiplin dengan sendirinya. Kemudian yang kedua yaitu untuk nilai kebajikan ada dari IBO Primary Years Program. Itu ada sikap murid sebanyak itu juga nilai kebajikan. Kemudian ada juga untuk nilai kebajikan di sini ada 9 pilar karakter. Di sini ada 9: cinta Tuhan dan kesucitaan, kemandirian, hormat dan santun, dermawan. Kemudian ada juga petunjuk seumur hidup dan keterampilan hidup, ada dapat dipercaya, kemudian untuk petunjuk hidup ada peduli, penalaran. Ini semua adalah nilai kebajikan, nilai-nilai yang kita percaya secara bersama-sama bahwa itu baik, nilai baik, nilai yang kita tuju. Kita disiplin karena menuju nilai-nilai tersebut. Selanjutnya, setelah kita mengenal apa itu disiplin, kemudian nilai-nilai kebajikan, selanjutnya yaitu adanya teori motivasi, hukuman, penghargaan, dan restitusi. Yang pertama, motivasi perilaku manusia. Di sini ada 3. Ketika manusia melakukan sesuatu atau motivasi dia, ini hubungannya dengan kedisiplinan. Yang pertama, motivasinya adalah untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Misalkan anak-anak datang tepat waktu
Itu yang pertama, tujuannya takut dihukum. Seperti itu adalah motivasi yang pertama, yaitu apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya. Itu contoh. Kemudian yang kedua, untuk mendapatkan imbalan dari orang lain atau institusi. Apa yang akan saya dapatkan kalau bila saya melakukannya? Contohnya, kalau yang pertama tadi ada anak si A datang tepat waktu karena takut dihukum. Nah, anak yang B ini datang tepat waktu karena dia akan mendapatkan sesuatu dari ibu guru atau dari orang tuanya kalau bisa datang tidak terlambat. Nah, ini adalah motivasi yang kedua. Yang ketiga yaitu untuk menghargai diri sendiri. Saya akan menjadi orang yang seperti apa bila saya melakukannya. Anak yang C ini misalkan datang tidak terlambat karena apa? Karena dia berusaha memiliki jiwa yang bertanggung jawab misalkan. Jadi ini contoh perbandingan saja antara A, B, dan C. Anak A dan B itu mendapatkan motivasi eksternal, yaitu dari luar dirinya berupa hukuman dan juga penghargaan atau pujian. Sedangkan yang ketiga, teman tadi dia ingin datang tepat waktu karena dia ingin menjadikan dirinya orang yang bertanggung jawab, orang yang disiplin. Nah, ini motivasinya internal. Nah, dalam diseminasi ini tujuan kita bagaimana biar anak itu bisa jadi si C ini tadi, bisa memiliki motivasi internal. Kemudian, lalu apakah penghargaan seperti yang didapatkan anak si B ini tadi tidak baik? Kita bisa melihat bahwa penghargaan itu jika dilakukan tidak tepat atau berlebihan, maka akan membuat murid ini juga efeknya tidak baik jangka panjangnya, atau istilahnya dihukum oleh penghargaan. Bahwa penghargaan berlaku sama dengan hukuman dalam arti meminta atau membujuk seseorang melakukan sesuatu untuk memenuhi suatu tujuan tertentu dari orang yang meminta atau membujuk. Dorongannya eksternal dan ada faktor ketergantungan. Beberapa dampak dari pemberian penghargaan seperti di bawah ini menurut teori Alphicon tahun 1993, yaitu yang pertama pengaruh jangka pendek dan jangka panjang. Penghargaan itu menghukum, penghargaan mengurangi ketepatan, penghargaan tidak efektif, penghargaan merusak hubungan, penghargaan menurunkan kualitas, penghargaan mematikan kreativitas, dan penghargaan mengurangi motivasi intrinsik. Kita ambil contoh lagi untuk anak si B ini tadi. Dia akan datang ke bawah itu karena yang datang tepat waktu itu misalnya di kelas dapat ujian dari guru, dapat ujian. Ketika suatu saat guru berhenti memberikan ujian, maka yang terjadi ya sudah, dia tidak, kemungkinan dia tidak akan melakukan lagi disiplin seperti itu karena motivasinya sudah hilang. Nah, kadang-kadang hukuman itu justru akan memberikan dampak yang kurang baik seperti itu. Nah, apakah segala bentuk hukuman itu tidak boleh? Tidak juga. Bentuk penghargaan atau biasa kita sebut apresiasi. Apresiasi itu juga perlu. Apresiasi perlu, tapi ada beberapa hal yang perlu diperhatikan tentang apresiasi. Yang pertama, beri dukungan secara khusus, beri pengakuan secara pribadi, beri pengakuan kepada semua murid bergantian, jadi kita tidak pilih kasih. Kemudian beri pengakuan secara konsisten, fokus pada proses. Contoh pengakuan atau apresiasi kebajikan, misalkan yang pertama, kemarin saya perhatikan rasa empatimu besar sekali, jadi munculkan nilai kebajikan di sana. Kemudian situasinya pada saat menolong murid baru di kelas kita, misalkan ada siswa baru, kemudian ada anak yang menolong. Jadi lebih banyak kita mengapresiasi prosesnya, bukan hasilnya. Oh, kamu semangat sekali mengerjakan tugas ini. Jadi tidak hanya nanti yang nilainya 100 dapat hadiah, bukan. Jadi kita yang dilihat adalah prosesnya. Selanjutnya, setelah kita mengetahui tentang penghargaan, kita akan belajar tentang hukuman dan konsekuensi, karena ternyata ini berbeda antara hukuman dan konsekuensi. Hukuman yaitu sesuatu yang menyakitkan harus terjadi, konsekuensi sesuatu yang harus terjadi karena perilaku murid tadi. Kemudian hukuman itu membuat anak sakit, anak membenci kedisiplinan
Ini adalah karakteristik dari hukuman. Sedangkan untuk konsekuensi itu membuat anak merasa tidak nyaman dalam jangka waktu pendek, anak menghargai disiplin, adanya stimulus dan tanggapan, mendorong anak agar mudah menyesuaikan diri, konsep diri yang baik, anak belajar untuk mematuhi peraturan, kehilangan hak, dibuat tidak nyaman, diasingkan untuk sementara. Nah, antara konsekuensi dan hukuman berbeda. Coba kita bisa melihat contohnya seperti ini. Mungkin Bapak Ibu guru di sini bisa memperhatikan yang ada di slide. Kita akan mencoba memilah manakah yang termasuk hukuman dan manakah yang termasuk konsekuensi. Yang pertama, mencatat 100 kali dalam buku kalimat saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat sekolah. Monggo, mungkin ada pendapat dari Bapak Ibu guru untuk yang pertama ini, hukuman atau konsekuensi? Ya, hukuman ini yang cari dulu ya. Hukuman. Baik, hukuman, adakah pendapat lain mungkin? Kita lanjutkan yang kedua. Yang pertama, hukuman menurut Ibu Sri ini. Yang kedua, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Mungkin pendapat Bapak Ibu guru? Ya, Bu Melisa? Hukuman. Baik. Yang ketiga, murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Ya Pak Dwi? Hukuman. Hukuman juga. Yang keempat, menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Ya Bu Linda? Konsekuensi. Baik, membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Ya Bu Ati? Konsekuensi. Murid disuruh untuk mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak menggunakan sepatu hitam. Ya, kami hukuman. Baik, yang terakhir, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK. Ya, Bu Fatim? Konsekuensi. Baik, terima kasih untuk sudah mencoba menebak ini konsekuensi atau hukuman. Kita lihat jawabannya di sini. Baik, ternyata jauh dengan semua ya. Baik, yang kita lihat hampir semuanya itu terlihat seperti hukuman. Terlihat semua seperti hukuman. Namun ada beberapa yang ternyata itu konsekuensi. Seperti mengganti kertas tugas teman yang telah dicoret. Itu konsekuensi, bentuk tanggung jawab siswa mengganti ya. Jadi itu tanpa guru memaksa pun itu memang harus terjadi seperti itu. Kemudian membersihkan tumpahan air di meja itu juga konsekuensi. Yang terakhir, ini sama larinya dengan yang nomor 2, sama larinya, tapi yang atas hukuman yang paling bawah konsekuensi. Karena apa? Karena yang paling bawah ini pada pelajaran PJOK. Jadi dia memang itu berkaitan, ada manfaatnya. Misalkan untuk pemanasan seperti itu. Jadi itu maksudnya ke konsekuensi. Nah, ini perbandingan jika kita sebagai guru lebih banyak menerapkan hukuman, maka ini akan mengakibatkan menciptakan identitas bagi pada siswa. Contohnya ini efeknya negatif. Kita sering mengatakan misalkan peraturannya adalah seperti ini, kamu harus begini, kalau tidak kamu begini. Nah, itu adalah contoh hukuman. Kemudian untuk menciptakan identitas sukses pada diri siswa ada 2, yaitu konsekuensi dan restitusi. Nah, muncul kata restitusi, padahal kita tadi baru belajar hukuman dan konsekuensi. Konsekuensi di sini muncul karena sebagai akibat dari apa yang dilakukan, dan istilahnya itu terkadang masih ada kontrol dari guru. Jika dia tidak melakukan, kita akan mengingatkan seperti itu. Nah, ini efek selanjutnya itu netral, jadi belum positif, masih netral, imbang. Dia menyelesaikan apa yang dia lakukan misalkan. Nah, ternyata ada yang lebih baik daripada hukuman dan konsekuensi, yaitu restitusi. Restitusi seperti ini. Jadi contoh pertanyaannya, apa yang kamu yakini? Misalkan saya harus bertanggung jawab, saya harus menghormati teman saya harus
menghormati bapak ibu guru ketika dia melakukan sebuah kesalahan. Ini efek terakhir yaitu prosedur, ini restitusi. Nanti bagian restitusi akan disampaikan oleh Pak Fajar. Ini hanya sekilas saja yaitu apa itu restitusi. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Intinya itu. Jadi ketika anak berbuat salah, ada kalanya dia semakin terpojok, kemudian tidak berani untuk bergabung lagi dengan teman-temannya di kelas karena dia merasa sebagai seseorang yang penuh dengan hukuman, anak yang salah seperti itu. Nah, restitusi itu manfaatnya itu dia biar percaya diri lagi untuk tidak mengulangi kesalahannya. Itu. Kemudian ciri-ciri restitusi ini bisa dilihat di slide 1-9, fokus pada solusinya. Jadi kita tidak hanya menyalahkan, tapi kita memperbaiki ke depannya. Ini yang disebut restitusi. Baik, sekian penyampaian materi tentang disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan, kemudian teori motivasi, hubungan dan penghargaan, serta resolusi dari saya. Terima kasih untuk waktu tanya jawab nanti insya di akhir. Selanjutnya akan saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih dulu buat Ibu Faris yang sudah menyampaikan materi yang begitu jelas tentang disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan. Untuk pertanyaannya disimpan dulu ya Bapak Ibu. Nanti kita ada sesi tanya jawab. Jadi nanti untuk pertanyaan bisa disimpan terlebih dahulu. Dan untuk materi selanjutnya berkaitan dengan keyakinan kelas dan kebutuhan dasar manusia. Ini akan disampaikan oleh Bapak Ferry. Kepada Bapak Ferry, waktu dan tempat kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Pak Ibu, sebelum saya sampai kita mengenalkan dulu. Untuk apa? Untuk sini saya silakan dibutuhkan. Saya akan bilang saya akan bilang Pak. Kemudian kalau saya bilang baru atau jadi kita terus kemudian kalau saya bilang tepat, nanti akan bilang apa? Ya, seperti saya mengenalkan dulu kita mengenalkan dulu. Sampai kita mulai baru dan pertanyaan jadi apa tangan mereka gimana jangan saya yang pada buka baru tadi baru baca dan kemudian kemudian mengapa tidak peraturan pasien? Mengapa tidak sangat? Saya tahu mengapa kalau kita kemudian mengapa kita memiliki peraturan banyak semacam itu? Bila dari daerah kedua, saya mau jawab. Mengapa ada? Jika menjadi daerah kedua, bagaimana juga? Bilang ya untuk menunjukkan motivasi pengarang. Kemudian budaya positif, bukan positif, keyakinan kelas yang paling penting adalah pelajaran. Jadi pelajaran tadi kita akan berubah mindset yang selama ini sudah berubah dan mungkin yang di Bapak itu sudah ternyata kesepakatan kelas ya. Itu nanti kita analisis mana yang sebaiknya kita terapkan
dia dulu kita membuat keyakinan kelas. Jadi keyakinan kelas itu nanti akan dilakukan bersama siswa untuk mempertanggungjawabkan perilaku dan mendukung mereka akan menemukan solusi dari masalahnya sendiri. Ada anak silakan apa yang bergerak dari tapi kita memang mengharapkan dia itu melakukan sangat besar. Dan aku tak melakukan keputusan dia mendapat semangat datang mendapat kita menjawab jika kelihatan telah dapat supaya untuk menyatakan penyampaian yang besar yang itu jadi paham kita jangan mulai dengan baik ini bahwa itu yang benar itu bahwa dan yang mana kita lakukan tidak boleh berkata kotor kasar, itu bukan keyakinan di antara yang tidak boleh berkata keras, itu cuma merupakan yang lain tidak boleh mulai untuk kita akan tadi ada dalam untuk menghargai lain yang bisa kemudian kita contoh yang lalu kita mau berkata yang kemudian ada lagi yang kelas 7 hormat, tidak ada hormat saja hormat itu pas bisa hormati orang bisa bapak ibu orang tua teman kemudian bahkan ini orang lain itu juga sangat penting hormat ya tidak tulis bekerja kami yakin bahwa saat ini akan mengerjakan kita dalam pekerjaan atau memiliki kegiatan yang telah ditugaskan jadi intinya kalau di sini bisa kalau ada pekerjaan di sekolah kita mengerjakan sesuai dengan waktu jadi ada yang tidak memiliki tapi yang yang kita tambah kita akan dulu jadi karena nyata pikirannya lain kemudian akan kita
Tindakan yang tersangka ada juga senantiasa buat baik biasa dari yang perlu bintang seperti yang mas Pak tadi sabar belum ada mas tadi udah jangan berlari kelas pelanggaran juga keamanan yang lain itu jawaban yang sama ini bisa dapat sama tarik bukan kita selalu kemudian terkadang yang banyak juga bersama-sama, tapi yang tadi masalah itu tidak alasan. Jadi kalau ada anak berlari, katanya dia itu berlari maksudnya kebutuhan dia yang tidak dimiliki itu apa? Ketika anak itu tertanjung, ketika anak masalah kan bukan sekolah, terutama ya kalau manusia itu berapa bukan sekolah, mesti ada pulang juga. Nah, oke, dia tidak fokus. Nah, jadi pulang yang pertama bertanggung itu mungkin sehingga ini bukan mungkin dan yang bermalam saya berkata masalah cara membantu orang anak untuk tidak melanggar buat kali saya itu yang memang bagian saya dengan satu baca anak juga memilih tidak ada saya membutuhkan oleh anak itu kita kalau kita sampai ke anak kemudian anak dibaca dimana pada itu ibarat apakah itu tidak
Salam saya, semoga kita bahagia aja, bahagia. Jadi kita aja tidak merasa lelah dan menjadi barokah Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nanti Mas Bupatan melanjutkan materi yang akan saya sampaikan. Di 50 kontrol itu apa Bapak Ibu? Jadi makanya Bapak Ibu saat mengajar ya, banyak sekali menemukan siswa atau siswa dengan itu tidak sesuai dengan Bapak Ibu. Nah, bagaimana menyelesaikan atau memposisikan Bapak Ibu supaya menjadi guru yang tidak hanya murid, tetapi murid juga bisa mengikuti apa yang Bapak Ibu ajar atau Bapak Ibu. Yang ini nanti kita bahas di 50 kontrol ini. Mungkin kalau Bapak Ibu ada siswa atau siswinya yang tidak mau menulis, tidak mau membaca, itu yang akan kita awal. Maksudnya nanti bisa memposisikan dalam 50 itu adalah ucapan yang Bapak Ibu sampaikan. Kita Bapak Ibu sampaikan ini akan berpengaruh pada kondisi Bapak mau menerima atau tidak atau tidak sayangnya. Itu nanti pada saat panjenengan menyampaikan anak-anak. Jangan jelas pada kondisi juga ada masukan, ya. Siswa ini tidak betul. Mau belajar dulu, jangan mau belajar terus. Mungkin tidak ada, mungkin juga Bapak Ibu memberikan tindakan yang bikin murid itu juga bisa menang Bapak Ibu juga. Dalam waktu sekolah itu ada yang lain. Nanti Bapak Ibu bisa ada sekolah yang hukum. Nah, ini kalau di materi beberapa itu jangan sampai kita menjadi orang hidup itu benar. Karena hidup itu nanti akan diberikan dari luka yang ada pada siswa ibu. Ya. Yang kedua adalah pembuatan usaha. Pembuatan usaha ini juga cukup berbahaya, apalagi untuk kita siap kerja. Ya. Apabila merasa bersalah itu nanti akan jangan. Ya. Dan selanjutnya adalah lima posisi itu teman dan teman sebagai pemantau dan sebagai pemimpin. Nah, kita bahas yang pertama adalah sebagai pemimpin. Soal pemimpin kita menggunakan hutang itu maupun hutang obat. Kita ada mengambil hutang, ada hutang yang sudah saya sampaikan tadi. Kita ada suatu hutang di Tuhan di hutang sendiri. Karena biasanya untuk pengajaran mengatakan bahwa seorang memerlukan sistem atau alat yang dapat lebih menekan murid lebih dalam lagi. Guru yang menekan posisi guru ini akan berapa? Ya, dengan sendiri Bapak Ibu. Nanti istilahnya guru itu dalam posisi atau bagian itu harus berapa? Contoh kata-katanya sebagai guru orang yang itu seperti itu. Makanya alat atau alat itu bagian itu. Selanjutnya adalah selalu yang harus dilakukan. Itu juga posisi orang itu. Selanjutnya adalah selalu ada salah. Itu adalah posisi orang bagian itu. Yang ketiga adalah pembuatan usaha. Ada yang biasanya dia akan bersalah juga. Pembuatan usaha akan menggunakan minat yang membuat apa akan bersalah, atau janji. Jika ini dia akan mengulang janji karena diberkan atau yang ada. Dan kalau misalnya orang yang salahnya, karena kan yang berkuasa oleh orang diri dan dari orang pembuatan usaha,
masih orang bintang. Nah, itu kan itu kalau kita kan bisa menjalan bersama sama saja. Dari yang kedua, pertama kali kita tahu ya itu sudah memposisikan kita sebagai pembuat masalah. Yang terakhir, gimana coba kalau orang tahu kamu berbuat ini itu sudah membuat kita merasa bersalah. Ada posisi mana yang selanjutnya adalah sebagai teman. Guru pada posisi ini tidak akan menyakiti murid, namun akan tetap berupaya mengatur murid melalui persuasi. Posisi teman pada guru bisa negatif atau positif. Posisi di sini berupa hubungan baik yang diterapkan akan bukan murid. Guru di posisi teman menggunakan hubungan baik dan hubungan untuk mengenali seseorang. Dalam posisi ini, guru biasanya akan berkata, ayo bantulah demi bapak ibu ya. Lalu ingat tidak bantulah bapak ibu saat ini. Contohnya, dan sudah kali ini bisa apa? Nanti kita akan berusaha. Itu adalah posisi teman sebagai teman. Yang terakhir adalah sebagai teman. Pertama berarti mengawasi. Dan saat kita mengawasi kita bertanggung jawab atas yang kita alami. Dan itu mengawal berdasarkan pada karena dan konsekuensi. Dengan menggunakan sanksi yang seperti kita tidak akan melakukan dengan kita dari kelompok orang yang berada. Pertama kita berjumpa dengan apa dan ada mengawasi bersama. Kalau yang melakukan nanti akan melakukan apa ya? Kita akan melakukan apa? Melakukan untuk supaya kita sudah bisa dalam menyesuaikan masalah. Itu kata-kata yang kita apa yang saya dari yang kelas. Ya kita bisa mengatakan bahwa jadi kita harus sudah dengan yang kita harus dibahas pada awal. Maksudnya apa namanya? Yang dapat apa itu seperti ini. Itu adalah kata-kata manajer. Betul maksudnya. Kita yang penonton apa namanya sebenarnya apa yang kita terima apa yang bisa kita untuk membagi masalah. Hasil dari 50 tahun yang dengan kata itu apa dengan sebagai bentuk ya. Jangan kita berdoa. Kemudian orang lain akan juga dengan seperti itu. Nanti kan dari kalau kita sampai itu sebagai kita berdoa kita berdoa. Yang kedua adalah biasanya di sini kita akan berbincang dengan apa yang kalau kita mau dari mana nanti kita akan berbincang kepada jadi kalau dari mana nanti kita akan berbincang bila ada mudah-mudahan yang kita akan berbincang nanti kita akan berbincang jadi dari mana ada berbincang kalau tidak kalau pertanyaan nanti tetapi kalau mengatakan nanti cara berlakunya, Bapak bisa menjawab. Oke. Yang pertama, saya kecewa sekali dengan kamu. Kira-kira sebagai posisi mana apa? Oh, Pak Dwi. Oh, ya. Berarti membuat orang merasa bersalah. Satu dalam hal ini Pak Dwi membuat orang merasa bersalah. Oke, kita saya juga. Kamu tidak pernah benar melakukannya? Bukan. Oh, satu. Langsung ya, oke. Oke. Yang nomor 3. Ayolah lakukan diri ibu kalau Bapak. Wah, kalah kita kalau itu. Langsung. Nomor 3 soalnya. Tenang, oke. Boleh, saya sebutkan lagi ya, kan baru ngomong ya. Kalau kan, apakah kamu mau mendapatkan sistem bintang hari ini? Oh, ya, bintang, oke, agak besok. Oke, mantap. Oke, yang kelima, bagaimana kan bisa selesai ini? Kemudian, manajer. Yang ada, kamu tahu yang paling terakhir. Kemudian, kamu, kita coba lihat ya, Bapak Ibu semua, benar ya. Saya sudah paham. Nanti itu banyak.
Setiap orang pasti akan melakukan kesalahan. Jadi kita selalu bilang dulu, makanya misalnya itu jangan langsung kamu tuh melakukan ini, kamu tuh berlaku. Kita selalu bilang gitu. Semua orang pasti sudah pernah melakukan kesalahan. Kita bisa dengarkan kata-kata yang kita lakukan seperti ini. Yang selanjutnya belajar mengenaikannya berulang-ulang. Jadi sekarang kita bilang begini. Harus kita lakukan lagi jangan salah. Jadi karena kita berulang itu kita salah. Ada mungkin ada tidak ada manusia yang sempurna. Bapak Ibu juga pernah berbuat salah. Kita pasti bisa melakukan kesalahan. Itu adalah contoh-contoh kata-kata guru yang bisa kita lakukan untuk menstabilkan identitas. Ya. Yang selanjutnya adalah kita bersempurna. Itu untuk berpikir atau bukan
Setelah berpikir saya kata itu maksudnya dari mana kalau kita menjadi sebuah bisnis kelompok dan kawan-kawan sebagainya. Tema yang kami adalah tanaman yang jelas dan awal atas saling bermanfaat bagaimana penerapannya di kehidupan sehari-hari di sekolah. Usulan kedua adalah minimal kepada Ibu Eni tentang gagasan kami tersebut. Mereka pun memberitahu Ibu Eni mereka telah memberikan penghasilan karena di dalam masa tidak dulu maksudnya jadi sebagai guru. Baik, kita bahas nama ini dalam jelas tidak. Dalam kasus ini, ya, dalam kasus di ala-ala kasus ini sudah dijelaskan itu sebenarnya apakah mereka bersedia dengan masalah negara, misalnya kita yang bagian dalam 14 yang telah yang berapa yang dalam untuk bagaimana terjadi di dalam yang telah baik, Bapak Ibu, mungkin satu yang saya sampaikan tentang masalah dan diskusi, saya harap di poin saya sampaikan ini Bapak Ibu sudah memahami yang sama kami dan kami mengaplikasikan kelas jadi nanti tidak ada lagi kami saya masih cukup jangan langsung di atau kita dari masuk setelah masalah ini saya harap Bapak Ibu bisa mengaplikasikan di kelas Bapak Ibu mungkin itu yang saya sampaikan kurangnya saya sampaikan saya beri bagi saya yang Terima kasih atas penyampaian materi dari Bapak Fajar. Semua ya, karena sudah sore. Untuk pertanyaan, monggo silakan, ya, Bu Linda. Terima kasih atas kesempatannya. Tadi sudah dijelaskan banyak sekali tentang keyakinan kelas. Yang ingin saya tanyakan, kapan sih sebaiknya kita menyusun keyakinan kelas? Ya, baik. Pertanyaan pertama, kapan sebaiknya kita menyusun keyakinan kelas? Pertanyaan kedua, nanti akan dijawab Pak Ferry untuk keyakinan kelas. Monggo, pertanyaan kedua, Bu Melisa. Saya akan bertanya, apakah hukuman sama sekali tidak boleh diperbolehkan dalam mendidik anak? Oh iya, baik, terima kasih atas pertanyaannya. Apakah hukuman sama sekali tidak boleh diterapkan di kelas dalam mendidik anak? Baik, nanti akan coba saya jawab. Untuk pertanyaan ketiga, Pak Dwi. Apakah restitusi itu dapat dilakukan di semua jenjang kelas? Oh, baik, terima kasih. Pertanyaan ketiga, apakah restitusi itu dapat dilaksanakan di semua jenjang kelas? Ini akan dijawab oleh Pak Fajar. Langsung saja saya akan mencoba menjawab karena tadi saya menyampaikan tentang hukuman dan konsekuensi. Pertanyaan dari Ibu Melisa yaitu apakah sama sekali tidak boleh? Sebenarnya bukan sama sekali tidak boleh, tetapi bentuk hukuman atau bungkus dari hukuman ini bisa diganti dengan sesuatu yang lebih ramah anak. Dan kalau menurut saya pribadi, karena hukuman itu memang kita adalah negara hukum, memang ada sesuatu yang kita buat untuk menertibkan sebuah sistem. Jadi hukuman ini mungkin kalau saya pribadi sebagai guru, saya lebih menitikberatkan pada kesalahannya seperti apa dulu. Kalau kesalahannya sifatnya mengganggu, melukai orang lain dan itu sifatnya berlebihan, mungkin ada hukuman yang bisa diberikan, namun dengan proporsi yang tepat. Seperti itu Ibu Melisa. Ya. Sudah atau ada umpan balik? Sudah cukup. Ya, terima kasih. Pertanyaan selanjutnya akan dijawab oleh Pak Ferry. Terima kasih. Pertanyaan yang kedua, kapan sebaiknya kita menyusun keyakinan kelas? Jadi untuk menyusun keyakinan kelas itu sebaiknya ketika semester ya, ketika ketika pertemuan pertama kali ketemu sama anak ya, pandangan pada pertama ya, kita harus yakin dulu. Kita membuat keyakinan kelas. Satu semester ini poin-poin atau nilai-nilai kebaikan yang harus ditanamkan anak itu apa? Saya kira setiap kelas itu kesalahannya hampir sama. Kelas 1, kelas 2, 3, kelas 4. Mungkin nanti kita akan membuat anaknya sendiri yang membuat kesepakatan itu, keyakinan itu. Jadi dari anak untuk anak dan
saja dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada ungkapan balik dari Ibu Linda? Ya. Nah, terima kasih. Pertanyaan terakhir, Pak Wajar bisa menjawab. Baik, terima kasih untuk pertanyaan yang sudah diberikan oleh Bapak Ibu. Apakah restitusi bisa dilakukan di setiap kelasnya? Tentunya bisa ya. Apabila dalam suatu kelas itu mempunyai masalah, itu restitusi ini bisa digunakan pada setiap jenjang. Baik itu tidak hanya di SD ya, karena kita kan ilmunya di SD, itu tidak hanya di SD, karena masalah itu ada itu di setiap jenjang pendidikan. Jadi restitusi ini dapat digunakan untuk menyelesaikan masalah-masalah yang ada di kelas, baik itu PAUD, dari mulai PAUD ya Bapak ya. PAUD itu masih pasti juga ada masalah. Mungkin masalahnya tidak sama dengan SD sampai SMA, tapi bisa menyelesaikan masalah dengan restitusi juga. Tahapan-tahapan restitusi tadi yang SD juga bisa, SMP bisa, SMA bisa. Jadi setiap ada masalah itu bisa di dunia pendidikan, itu nanti bisa diselesaikan dengan restitusi dengan 3 tahap tadi. Demikian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Baik, untuk pertanyaan cukup. Kita pada akhir acara. Demikian tadi penyampaian atau diseminasi budaya positif dari calon guru penggerak angkatan 9 kami, yaitu saya, Bu Faiz, Pak Heri dan Pak Fajar. Terima kasih banyak kepada Bapak Kepala Sekolah dan Bapak Ibu guru lain yang luar biasa yang sampai sore hari ini masih berkenan untuk belajar. Semoga bermanfaat dan dapat kita terapkan dalam keseharian kita dalam mendidik siswa. Terima kasih atas waktunya. Mohon maaf atas segala kesalahan dan kekurangan dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.